Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Pagi-pagi saya udah nyiapin mau bikin kue ya demi menyenangkan hati saya juga dan hati anak. Dan ini loyangnya sudah siap juga. Saya bukan termasuk orang yang sering bikin kue ya Mak, karena ya tidak terlalu jago juga, tidak terlalu mahir. Tapi untuk 1-2 kali ya beberapa kali lah gitu. Saya mencoba untuk bikin kue. Ya resepnya ya googling aja sih Mak. Kadang ada yang berhasil, kadang ada juga yang gagal gitu. Tapi tetap semangat aja, yang penting masih bisa dimakan. Ya gitulah. Pokoknya yang penting ngisi waktu aja ya Mak, supaya kita tuh bisa, pikiran kita bisa inilah kembali fresh gitu, melakukan apa aja. Kalau saya kebetulan karena sukanya itu bikin masakan, bikin makanan, ya sekali-kali saya bikin kue juga. Yang namanya jadi ibu rumah tangga di rumah itu ya sedikit banyak pasti ada tuntutan lah ya Mak, untuk sempurna terus nih supaya semuanya, supaya kebahagiaan kita tuh tercapai. Karena yang namanya istri atau ibu itu kan jantung rumah tangga ya Mak. Tapi karena kita jarang melakukan pekerjaan lain gitu di luar rumah. Ya ada sih mungkin yang beberapa ya Mak, tapi tetap aja stres itu bisa datang kapanpun dan melanda siapapun. Stres berat juga malah bisa bikin kita jadi depresi ya Mak, depresi ringan, depresi berat, naudzubillah min dzalik. Dari depresi itu bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau sampai bahkan kematian. Kita sebagai jantung rumah tangga harus pintar-pintar menyikapi stres ya Mak. Stres kita nih harus bisa dikelola. Gimana caranya? Ya kalau saya sih mau sharing aja sebenarnya ya Mak. Kalau saya nih kalau lagi stres, udah mau tahu-tahu nih bad mood, nih pasti saya langsung larinya ke hobi ya Mak. Hobi buat saya tuh bukan pilihan terakhir sih untuk mengurangi stres. Saya kayak gini lah model-modelnya nih, bikin kue, terus misalnya bikin cemilan apa gitulah, obrak-abrik aja tuh bumbu-bumbu semua. Yang penting pikiran kita nih bisa teralihkan nih, mental kita juga bisa kembali stabil gitu ya. Kadang-kadang kita suka nggak sinkron gitu kan pikiran sama mental kita nih. Selain makanan sama bikin kue ya apa ya Mak, kira-kira nonton film, nonton drakor, nonton film-film, terus apa ya, dengerin musik. Kalau saya juga suka karaokean ya Mak, karaokean virtual. Itulah lumayan lah tuh membantu pikiran saya lah sama mental saya nih, jadi fresh lagi gitu, jadi semangat lagi gitu. Kalau ngerjain apa tuh jadi semangat aja pokoknya. Kalau hobi Mak apa itu kira-kira? Kalau yang suka olahraga juga bisa ya Mak. Olahraga juga sekarang kan udah jadi hobi loh ya, bukan kebutuhan aja. Stres juga harus kita kenalin ya Mak. Kita kenali tuh asal mulanya dari mana gitu. Misalnya stres gara-gara mandiin anak kah, atau gara-gara ribet di pagi hari, atau misalnya lelah tapi belum bisa bersihin rumah. Ya model-model gitu deh. Yang penting kalau kita udah tahu dari mana atau penyebab stresnya itu apa, jadi kita bisa cari cara untuk mengatasi atau mencegah. Kalau misalnya kita nggak selalu ribet di pagi hari bikin kita bad mood, itu ya kita mestinya bisa menyiapkan segala sesuatunya di malam hari, jadi keribetannya itu nggak akan terjadi deh. Terus kadang, bukan kadang ya Mak, udah selalu lah gitu saya buat jadwal harian juga. Sebenarnya ini jadwal ini cuma untuk patokan aja, supaya kita nih nggak terlalu ribet lah setiap harinya. Udah tahu gitu apa aja yang harus dilakukan hari ini. Nah kalau udah terbiasa terjadwal, kita pasti akan terbiasa juga lah mengikuti pola yang udah kita lakukan tiap hari gitu ya Mak. Udah terbiasa gitu, udah tahu mau ngapain. Jadi kegiatan kita ini selalu terkontrol. By the way, ini adonannya udah masuk ke oven ini Mak. Ngembang juga alhamdulillah, mudah-mudahan sih rasanya enak. Lanjut ya Mak, jadi saya juga sering mendengarkan musik nih. Mendengarkan musik yang bisa menenangkan dan menyenangkan kita lah gitu. Bisa kita dengarkan sembari melakukan kegiatan juga bisa. Saya biasanya kadang-kadang kalau butuh ini ya Mak, hiburan, biasanya suka dengerin kalau lagi nyapu, nyuci baju, bahkan sampai masak. Pokoknya playlistnya tuh diisinya sama macam-macam genre lah, supaya kita tuh semangat gitu, berasa ada yang nemenin kita kerja. Musik islami, pop, apapun lah pokoknya kesukaan kita, selama musik itu bisa membawa kebaikan, membawa semangat untuk hidup kita.
Cara mengatasi stres berikutnya itu kita melibatkan anak-anak ya Mak, yang belum dikaruniai keturunan atau anak bisa libatkan suami. Jadi ya kalau untuk anak disesuaikan aja dengan umur gitu ya Mak. Anak kita tuh pasti seneng lah kalau misalnya kita tuh merasa mempercayai mereka gitu untuk mengerjakan sesuatu. Kayak seperti sekarang ini kami masaknya berdua, bikin kue berdua. Hmm. Hmm. Alhamdulillah kuenya jadi juga, meskipun saya jarang bikin kue, ini alhamdulillah banget lah pokoknya ini. Jadi inilah hasilnya bolu jadul mocha ala saya. Oke lanjut lagi ya Mak. Jadi tadi sampai mana ya? Oh iya, kita harus melibatkan anak-anak ya atau suami kita juga nih dalam pekerjaan rumah. Untuk anak ya itu salah satu cara kita mendidik juga ya Mak. Jadi kalau misalnya punya anak laki-laki ya didiklah sesuai kemampuannya ya Mak. Bisa juga kalau misalnya anak itu minatnya memang anak laki-laki minatnya dimasak ya nggak apa-apa, kita support aja gitu ya. Terus misalnya anak perempuan lebih suka nyapu-nyapu gitu atau lebih suka bermain memotong rumput atau misalnya nyabut-nyabutin tanaman-tanaman yang liar, itu juga kita support aja ya Mak. Trik melawan stres yang keenam apa ya? Istirahat ya Mak. Aduh, gimana kalau misalnya keadaan kita sedang tidak terkontrol gitu ya, lelah, bete, pokoknya apalagi hormon bulanan. Ya kita ambil napas dulu aja lah. Istirahat dulu sebentar, duduk 15 menit gitu sambil memandangi rumput gitulah di taman atau cuman jalan-jalan depan rumah aja, itu lumayan ampuh sih untuk refresh lagi. Tapi kalau udah lelah banget, lelah berat lah pokoknya, capek berat ya nggak ada lagi caranya yang lain, satu-satunya adalah tidur ya Mak. Ya udah tidur aja nggak apa-apa. Masa tidur dilarang ya Mak? Istirahat perlu kok buat kita, kerjaan kita segitu banyaknya. Ya manfaatkan aja lah waktu istirahatnya. Kenapa harus tidur? Kenapa ibu-ibu kok emak-emak kok pada tidur siang? Itu supaya gimana ya Mak, kalau yang namanya stres itu pasti kalau udah capek itu yang ada dalam pikiran kita pasti tuh negatif aja lah bawaannya lah, merasa nggak berguna lah, merasa nggak cukup, merasa apa lagi, merasa serba salah, pokoknya semua yang buruk-buruk lah muncul di otak kita gitu ya Mak. Nah daripada negative thinking terus, lebih baik kita positive thinking aja. Terus kalau badannya relax, badannya udah nggak capek lagi, itu kita kan baru semangat lagi ya Mak. Nah seperti itu aja sih. Jadi jauhilah itu pikiran negatif. Kalau pikiran negatifnya muncul, ya cari aja lah itu sisi positifnya. Karena pikiran negatif udah pasti bakalan memperburuk stres kita ya Mak. Ya nggak gampang sih, saya juga susah ya Mak. Kadang-kadang suka gimana gitulah, malah ngikutin yang negatifnya gitu. Ya tapi pelan-pelan bisa kita coba lah. Pikiran positif tuh bisa bikin kita bahagia juga sih. Terus kita bisa bikin kita sehat juga. Kalau misalnya kita membiasakan diri seperti itu, insya Allah lah panjang umur. Amin. Terus jangan suka terlalu keras pada diri sendiri ya Mak. Hidup kita kan kita yang jalani. Tidak perlulah tuh memuaskan harapan orang lain sehingga kita bekerja tanpa henti atau lebih keras dari semestinya. Padahal mereka juga nggak tahu apa yang kita alami gitu ya Mak. Ya termotivasi boleh, baik kok, itu bagus. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri atau menuntut diri sendiri supaya sempurna, supaya dilihat bagus sama orang lain. Seperti itu ya Mak. Saya juga suka memilih hari tenang nih Mak. Pokoknya kita pilih aja nih, pilih di antara 7 hari, itu 1 hari kita pilih full, kita nggak perlu ngerjain apa-apa. Pokoknya libur lah gitu. Ya tentunya sih melakukan yang urgent-urgent aja Mak, sama yang wajib gitu. Kalau saya biasanya hari Sabtu atau Minggu. Nah di hari-hari itu saya biasanya hanya memasak aja, nggak ngerjain yang lain, nggak nyuci, nggak nyapu, nggak ngepel, pokoknya bebas gitu ya. Tapi kadang suami saya juga mungkin kasihan ngelihat saya ya Mak.
ngadepin kompor lagi, panci lagi, wajan lagi, terus aja gitu. Jadi kadang Sabtu atau Minggu ditraktir sama Paksu gitu, jadi saya nggak perlu masak. Jadi bisa menikmati waktu full time kita bersama keluarga. Dan jangan memaksakan diri ya Mak, kalau kita nih udah ngerasa stres nih, udah nyampe nih ke badan kita, ke otak kita, itu udah stop aja pekerjaan yang kita lakukan. Jangan lanjutkan lagi. Cuma karena pengen cepet selesai. Ntar tuh banyak nih tuh backsoundnya, brang-breng-brong di dapur, sapu juga jadi terjun bebas gitu. Pokoknya langsung cari apa ya, distraction tuh, pengalihan lah. Bukan pengalihan isu ya Mak, mengalihkan diri aja dulu lah. Menyingkir dulu dari kerumunan Panci dan teman-temannya. Duduk dulu, minum sebentar aja. Bangun lebih awal juga bisa mengurangi stres ya Mak. Lebih awal, lebih tenang, lebih sedikit gangguannya. Fleksibel terhadap semua pekerjaan di rumah dan jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi ya Mak. Kita boleh mengantisipasi sesuatu tapi jangan berlebihan. Sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.